Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023, gelombang 1, kategori 2, LPTK Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Anindita Aziz Pradana. Saya guru di SMK Bina Tunas Bakti Juwana Pati, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, Selasa 13 Juni 2023, pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran inovatif, mendiagnosis dan memperbaiki sistem rem tromol pada kelas 12 semester Gasal. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Atas perhatian Bapak dan Ibu dosen penguji, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam BTP. Bangsa. Terima kasih Ketua kelas untuk memimpin doa. Semuanya siap, gerak. Berdoa dimulai. Doa selesai. Salam pada Pak Guru. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Baik, anak-anak, ya. Pada kesempatan siang hari ini, Bapak akan menyampaikan materi mengenai mendiagnosa dan memperbaiki kerusakan sistem rem konvensional, namanya pada rem tromol pada mobil. Untuk menambah rasa nasionalisme kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Anak-anak semuanya dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Anak-anak dimohon untuk duduk kembali. Sebelumnya Bapak akan melakukan absen terlebih dahulu. Mas Abdul Rohim. Oke. Mas Adi Eka. Oke. Mas Ahmad Joko. Anak-anak sehat semuanya? Ya. Oke, alhamdulillah. Jadi pada kesempatan siang hari ini, ya, Bapak bisa bertemu dengan kalian semuanya yang pasti dalam keadaan sehat. Ya. Sebab kenapa? Kesehatan itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada kita. Oke, anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, ya, kita lakukan pretest terlebih dahulu. Bawa HP semua? Nah, silakan HP-nya dikeluarkan dan silakan bisa melakukan scan, ya, pada barcode yang sudah Bapak tayangkan di layar. Ya, sudah bisa masuk semua? Ya. Oke, silakan dikerjakan pretestnya. Oke, sudah selesai, anak? Ya. Oke. Bapak akan melanjutkan pembelajaran, ya. Pembelajaran pada siang hari ini, ya. Tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mendiagnosis adanya kemungkinan kerusakan komponen, ya, khususnya rem tromol dengan tepat. Manfaat pembelajaran: dengan
Selanjutnya, jalannya pembelajaran. Pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini adalah pertama, peserta didik melaksanakan diskusi kelompok untuk mendiagnosis kerusakan komponen rem tromol, mencari penyebab, menentukan solusi permasalahan, dan mempresentasikan hasil diskusi dan praktek. Melaksanakan penilaian harian berkaitan dengan pengetahuan pembelajaran yang telah dipelajari oleh peserta didik. Teknik penilaian kami nanti adalah pertama, menilai sikap. Jadi nanti kamu menilai sikap anak-anak semuanya, ya, ikutnya, ya, sopan santun, ya, dan sebagainya. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan, ya. Jadi diukur dari nanti kalian interaksi dengan temannya, ya, menjawab pertanyaan, yang mengerjakan post-test yang sudah kita siapkan nantinya. Selanjutnya adalah merumuskan masalah. Perumusan masalah. Oke. Silakan diperhatikan pada layar. Ya. Apa yang kalian pikirkan jika mobil seperti pada gambar menjadi? Oke, Mas Fajrus. Terjadinya kecelakaan. Oke, terjadi kecelakaan. Ada yang lain? Oke, Mas Galing. Jadi remnya macet. Rem macet. Oke. Ada lagi? Mas Dul. Oke. Sopir mengantuk, Pak. Sopir mengantuk. Oke. Oke. Dari beberapa itu, ya, ada yang terjadi kecelakaan, ya, terjadi rem macet, ya, sopir mengantuk, ya. Oke. Dari ketiga kejadian itu, ya, apa kemungkinan penyebabnya? Oke, Mas Hadi. Remnya belum, Pak. Remnya belum. Oke. Terus ada lagi? Mas Pras. Kemacetan pada sistem rem, Pak. Kemacetan yang terjadi pada sistem rem. Oke, ada lagi? Oke, sudah, ya. Oke. Silakan bisa mengamati video yang ada di layar. Kira-kira apa yang terjadi? Oke, Mas Renggo. Remnya belum, Pak. Remnya belum. Terus ada lagi? Oke, mobil tersebut remnya belum, ya. Oke. Nah, dari kemungkinan penyebab, ya, yang sudah kalian lihat berdasarkan video tadi, ya, komponen apa yang rusak sehingga terjadi gejala, ya, seperti yang ada pada video, ya, sampai mengakibatkan kerugian yang berjuta-juta akibat mengganti motor yang ditabrak, ya. Silakan buat
Oke, sudah diisi nama kelompoknya, anggota nama kelompok dan lain sebagainya. Oke, sumber belajar nanti ya bisa kalian melihat video pembelajaran pemeriksaan rem tromol ya, yaitu dari YouTube ya, dengan link yang sudah Bapak tayangkan, dengan blog perawatan dan perbaikan rem tromol juga sudah Bapak tayangkan linknya ya. Buku pedoman reparasi sasis Kijang Serika ya, nanti pada saat praktek ya Bapak akan sampaikan di bawah ya. Terus buku Newstep 1 ya, melalui internet dan sumber lainnya. Ya, diskusinya kelompok sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai diskusinya kelompok, silakan dipresentasikan hasilnya. Bisa dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili kelompok 1 dan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 1. Nah, kemungkinan penyebabnya yang pertama yaitu mobil menabrak motor adalah 1. Rem blong dikarenakan minyak rem habis. Untuk kemungkinan penyebab yang kedua adalah rem blong karena dikarenakan kemacetan pada silinder roda. Untuk kemungkinan penyebab yang ketiga yaitu adalah piston kap sobek sehingga oli bocor. Oke, terima kasih. Kemungkinan dari kelompok 2 ada yang dipertanyakan. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, apakah dari kelompok 2 ada pertanyaan? Oke, Mas Ade Ega, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan yaitu kenapa oli pada silinder roda bisa bocor? Oke, pertanyaannya adalah mengapa oli pada silinder roda bisa bocor? Oke, ada yang bisa menjawab dari kelompok 1? Oke, Mas Fajrus. Izin menjawab pertanyaannya. Karena minyak rem jarang diganti yang mengakibatkan timbulnya lumpur yang bergesekan antara piston kap dengan silinder roda. Standar pergantiannya adalah pada interval 20 km atau lipatannya. Oke. Bisa dipahami kelompok 2? Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, Mas, siapa namanya? Mas Kio. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk kemungkinan yang pertama, penyebab mobil menabrak motor adalah rem blong karena boosternya bermasalah. Terus kemungkinan yang kedua adalah penyetelan rem yang tidak sama. Dan kemungkinan yang ketiga adalah komponen kampas rem yang habis. Oke. Terima kasih. Beri aplaus yang meriah untuk kelompok 2. Oke. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Ya, Mas Pras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya satu pertanyaan untuk kelompok 2 yaitu berapa batas akhir atau ini dari kampas rem brake shoe? Berapa batas akhir dari kampas rem atau brake shoes? Oke. Ada yang bisa menjawab? Ya, Mas Ranggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Batas limit akhir pada kampas rem adalah 1 mm. Oke, beri tepuk tangan.
Pertanyaannya adalah rem tidak dapat difungsikan sehingga kendaraan tidak bisa dihentikan. Apa kemungkinan penyebabnya? Mas Pras mungkin bisa menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut kedua. Kemungkinan ada permasalahan pada boosternya. Oke. Kemungkinan terjadi pada booster rem. Oke. Kita bahas satu persatu mengenai sistem rem. Fungsi dari sistem rem apa? Ada yang tahu? Oke. Mas Fadrus. Fungsi dari sistem rem adalah untuk menghentikan lajunya kendaraan. Untuk menghentikan lajunya kendaraan. Ada lagi? Oke. Yang pertama, mengurangi kecepatan dan menghentikan kendaraan. Yang kedua, memungkinkan parkir di tempat yang menurun. Yang ketiga, sebagai alat pengaman dan menjamin pengendara yang aman. Brake system, komponen sistem rem. Pertama, mulai dari pedal rem. Yang kedua tadi ada booster rem. Terus ada master cylinder. Terus setelah master cylinder apa? Proportioning valve. Terus ada disc brake dan ada drum brake. Itu nanti fokus kita pada drum brake atau rem tromol. Prinsip rem, ya, prinsip dasar sistem rem, yaitu mengubah energi gerak menjadi energi panas. Betul. Umumnya, ya, rem bekerja disebabkan oleh adanya sistem gabungan penekanan melawan sistem gerak putar. Efek pengereman diperoleh dari adanya gesekan yang ditimbulkan antara dua buah benda. Ya, itu untuk simulasinya saya atau kami sampaikan pada gambar. Tipe-tipe rem, ya. Rem yang digunakan pada kendaraan bermotor dapat digolongkan menjadi beberapa tipe, ya, tergantung pada penggunaannya. Pertama ada rem kaki atau foot brake, yaitu dioperasikan menggunakan kaki untuk mengontrol kecepatan dan menghentikan kendaraan. Terus ada rem parkir atau parking brake, untuk menahan kendaraan supaya tidak mudah bergerak pada saat parkir. Terus yang ketiga, rem tambahan atau auxiliary brake, untuk membantu rem kaki, ya, umumnya digunakan pada kendaraan yang besar dan berat, contohnya pada truk dan bis. Nah, di situ sudah ada pembagian tipe rem. Ada rem kaki, itu dibedakan menjadi dua, yaitu hidrolis dan pneumatik. Ada rem parkir, yaitu mekanik, bisa menggunakan center brake, biasanya digunakan pada truk. Ada rem roda belakang yang sering kita jumpai pada kendaraan kecil. Dan rem tambahan atau exhaust brake yang fungsinya untuk menutup saluran apa? Saluran exhaust. Rem kaki, ya. Rem kaki dikelompokkan menjadi dua, yaitu rem hidrolis, ya, hidrolis brake. Konstruksinya lebih sederhana tapi lebih responsif. Ya. Yang kedua pneumatik, ya, pneumatik brake. Konstruksinya rumit karena harus menggunakan kompresor untuk menghasilkan udara bertekanan. Prinsip dasar kerja rem itu tekanan zat cair akan diteruskan ke segala arah dengan tekanan yang sama besar. Tekanan dibagikan oleh master cylinder dan diteruskan ke pipa-pipa saluran dan ke silinder roda.
roda. Itu contoh dari gambar untuk prinsip dasar kerja rem. Nah, untuk penghitungannya yaitu F2 sama dengan F1 kali A dibagi B. Tipe dan konstruksi master cylinder ada tuh dua tipe master cylinder. Yang pertama adalah tipe tunggal dan tipe ganda petani. Yang berarti kalau tipe tunggal cuma memiliki satu piston, tipe ganda memiliki dua piston. Oke. Cara kerjanya, ya, saat pedal rem diinjak, pistonnya terletak di antara inlet port dan compensating port, sehingga terdapat dua saluran antara silinder dan reservoir tank. Saat pedal rem diinjak, piston bergerak ke kanan dan piston kap menutup compensating port sehingga menyebabkan tekanan hidrolis di dalam silinder bertambah dan tekanan ini diteruskan ke wheel cylinder atau silinder roda. Nah, wheel cylinder, nah itu bisa kalian perhatikan ada dua tipe wheel cylinder, yaitu single piston dan double piston. Di mana ada dua macam wheel cylinder, ya, dengan satu piston dan dua piston sesuai dengan kebutuhan. Sepatu rem dan kanvas rem, ya, atau biasa dikenal dengan istilah Bixus, ya, kanvas rem, ya, terbuat dari campuran fiber, ya, metalik, brass, lead, plastik dan lain-lain. Cara pemasangan pada sepatu rem dengan cara dikeling atau dilem. Rem tromol, ya. Rem tromol, ya, komponen rem tromol terdiri dari backing pad, ya, wheel cylinder, brake shoes dan lining serta brake drum. Catatan, ketika brake lining bergesekan dengan brake drum, panas yang ditimbulkan dapat mencapai 200 sampai dengan 300 derajat Celcius. Makanya kalian hati-hati, ya, pada saat kalian berada di turunan, ya, jangan sampai kalian injak rem terus, ya. Nanti brake drum mobil kalian nanti atau tromol dari mobil kalian nanti bisa berubah warna jadi merah karena panasnya terlalu tinggi, yaitu 200 sampai dengan 300 derajat Celcius. Tipe-tipe rem tromol, ya. Pertama ada landing and trailing, yaitu satu wheel cylinder dengan dua piston yang mendorong brake shoes bagian atas untuk menekan tromol. Catatan, pada bagian landing shoes lebih cepat habis dibandingkan bagian trailing shoes. Ya. Untuk yang kedua adalah tipe two-legged, di mana tipe ini mempunyai dua wheel cylinder, ya, yang masing-masing memiliki satu piston. Keuntungannya, pada saat kendaraan bergerak maju, kedua sepatu menjadi leading sehingga rem menjadi lebih pakem. Selanjutnya adalah tipe dual two-legged. Tipe ini mempunyai dua wheel cylinder yang masing-masing memiliki dua piston. Efek pengereman yang terjadi saat baik pada saat kendaraan maju maupun mundur, ya, pengeremannya sangat baik, ya, baik maju maupun mundur. Terus selanjutnya adalah uniservo, ya. Uniservo ini adalah tipe mempunyai satu wheel cylinder dengan satu piston dan pada adjusting cylinder dapat bergerak bebas. Keuntungan saat kendaraan maju kedua sepatu rem menjadi leading, kerugiannya saat kendaraan mundur kedua sepatu rem menjadi trailing. Terus dua servo, tipe ini merupakan penyempurnaan dari tipe uniservo. Jadi rem jenis ini menggunakan satu wheel cylinder dengan dua piston dan adjusting cylinder
yang dapat bergerak bebas, sehingga pada saat kendaraan bergerak maju ataupun mundur, kedua sepatu rem berfungsi sebagai leading sus. Ini yang terakhir adalah hancur pin. Tipe ini mempunyai satu pin silinder dengan 2 piston. Brake sus bagian bawah diikat menggunakan pin. Jika dilakukan pengereman dalam kondisi seperti gambar arah panah, maka primary sus akan bekerja sebagai leading sus dan secondary sus akan bekerja sebagai trailing. Celah yang tidak tepat dapat menyebabkan, jadi ingat ya, kenapa tadi ada jawaban celah yang kurang ketat itu bisa mengakibatkan remnya bermasalah ya. Jika terlalu besar akan menyebabkan keterlambatan dalam pengereman. Ya, biasanya leren ngocok, leren nekan-nekan terus ya. Oke. Terus jika terlalu kecil rem akan macet ya. Jika tidak sama akan menyebabkan kendaraan tertarik ke satu arah atau biasa istilah kita sebut sebagai apa? Slip. Penyetelan celah sepatu rem otomatis. Cara kerja saat rem parkir bekerja, maka tuas tertarik ke kiri. Pada saat yang bersamaan, tuas penyetel akan berputar searah jarum jam, mengelilingi pin tempat sepatu rem terpasang, memutarkan adjusting screw. Pada saat celah mencapai harga standar, celah sepatu rem dengan tromol kurang lebih adalah 0,5 mili. Maka adjusting lever harus bergerak sedikit, tidak dapat mengait gigi adjusting screw sehingga celah sepatu rem tetap. Ya, jadi ingat ya, celah itu adalah 0,5 mili. Oke, selanjutnya karena materi sudah Bapak sampaikan, kalian juga sudah menentukan kemungkinan penyebab yang terjadi pada sistem rem tromol ya, dengan beberapa gambaran serta video yang sudah saya atau Bapak tayangkan tadi ya. Selanjutnya anak-anak nanti bisa melakukan praktikum ya ke bawah dan membawa RKPD yang sudah Bapak bagi. Ada pertanyaan anak-anak? Oke, tidak ada. Oke, terima kasih. Anak-anak bisa persiapan ke bawah. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap kita. Rekan-rekan bicara. Ada? Istirahat di tempat. Baik, ya. Siap. Sebelum kita mau siang hari ini kita belajar dari budaya masing-masing. Anak-anak kalian nanti kalian akan melakukan praktek di mana kalian akan melakukan pengecekan pada sistem rem tromol ya. Media sudah ada, peralatan sudah ada, silakan lakukan. Bapak akan bagi LKS-nya. Setelah kalian nanti melakukan praktek, kalian harus menyampaikan hasil praktek yang sudah kalian lakukan, baik dari pengukuran dan lain sebagainya. Adakah pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, Bapak akan bagi LKS. Baik, untuk melakukan tugas siap, kan? Tanpa penghormatan, barisan jalan.
silakan langsung ditulis, diukur sesuai dengan LKPD. Memeriksa apa, Mas? Diameter tromol dan ketebalan sepatu. Ya, memeriksa diameter tromol dan ketebalan sepatu rem. Ya, silakan. Periksa. Berapa? Tebalannya? 0,3 mm, 2,8 Pak. 2,8 mm. Berarti masih apa? Masih bagus. Limitnya berapa, Mas? 1 mm. 1 mm. Anak-anak tadi sudah melakukan praktikum ya? Ya. Sudah mengisi LKPD-nya? Ya. Oke. Silakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil yang sudah dikerjakan mengenai praktek tadi. Oke, silakan kelompok 1 bisa berdiri untuk menyampaikan hasil praktek yang sudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil praktikum dari beliau. Perkenalkan, nama saya Anas Rahman Hidayat dan teman saya Berani Prasetyo. Muhammad Anugel Setiawan. Muhammad Ibn Idris dan saya Muhammad Abdul Sadiq. Hasilnya Ini hasil dari pemeriksaan komponen. Hasil pemeriksaan yaitu 2,8 mm. Spesifikasi tebus. Hasil diameter tromol 2,8 mm. Hasil pemeriksaan 2,8 mm. Spesifikasi bagus. Hasil pemeriksaan selintir roda. Hasil pemeriksaan tidak ada kebocoran. Spesifikasi baik. Pemeriksaan backing plat. Hasil pemeriksaan tidak ada kerusakan. Telas sepatu rem dengan tromol. Hasil pemeriksaan 0,5 mm. Spesifikasi 0,5 mm. Sekian dari kelompok kami. Oke, beri tepuk tangan. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 2 untuk menyampaikan hasil praktikum yang sudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil dari praktikum. Perkenalkan, nama saya Dita Bani. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mahfud. Saya Abdul Ibrahim. Perkenalkan saya Dr. Abdul Sabra. Perkenalkan nama saya Ahmad Sulaiman Islam. Oke, bisa disampaikan untuk hasil dari praktikum tadi. Hasil dari praktikum bagi berikut. Ukuran ketebalan pelapis sepatu rem. Hasil pemeriksaan 0,4 mm. Spesifikasi baik, tidak lanjut tidak ada. Ukuran diameter dalam tromol. Hasil pemeriksaan 22,8 mm. Spesifikasi baik. Silinder roda. Kerusakan pada silinder roda. Hasil pemeriksaan baik. Spesifikasi
kabel pelapis plat rem 0,4 mm, kondisi bagus. Kesimpulan sepatu rem masih baik. Diameter dalam tromol hasil pemeriksaan 22,8 mm, kondisi bagus. Kesimpulan diameter sudah selesai, sudah sesuai. Setelah sepatu rem dengan tromol 0,5 mm, kondisi masih bagus. Kesimpulan kondisi masih baik. Sudah. Oke. Beri aplaus yang meriah. Nomor 2 bisa kembali ke tempat. Selanjutnya, karena materi sistem rem sudah kalian pahami, silakan kalian kerjakan pretest yang sudah Bapak siapkan melalui HP-nya masing-masing. Silakan HP-nya dikeluarkan. Kesimpulan pembelajaran, ya. Siapa yang menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini? Saya. Oke, silakan berdiri, coba. Kesimpulan pembelajaran. Pembelajaran hari ini kami senang karena dapat mempelajari sistem rem. Materi ini sangat bermanfaat sekali bagi kami. Mendapat bekal pengetahuan atau mendiagnosis kerusakan sistem rem konvensional dan cara mengatasi kerusakan dengan mengganti komponen yang sudah rusak. Terima kasih. Terima kasih. Beri aplaus. Jadi anak-anak tadi sudah melakukan praktikum. Ya, tugas kalian adalah membuat laporan. Ya, tugas mandirinya membuat laporan sesuai dengan jobnya, yaitu sistem rem. Ya, sistem rem konvensional. Ya, utamanya pada rem tromol. Oke, untuk menambah semangat kita pada siang hari ini, kita lihat dulu. Ya, SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa. Hebat. Siap kerja, santun, mandiri, kreatif. Salam berdiri. Oke, terima kasih. Ya, baik, silakan ketua kelas untuk menutup kegiatan pada siang hari ini. Semuanya siap, gerak. Berdoa, mulai. Doa selesai, beri salam,